Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1. Saya Salsa Fadila dan rekan saya Dan Dewi Setiawati akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Yang pertama akan dijelaskan pengertian administrasi pendidikan oleh Dewi Setiawati. Administrasi pendidikan terdiri dari dua kata, yakni administrasi dan pendidikan. Kata administrasi, menurut William Morris, yang penulis kutip dari buku Administrasi Pendidikan, karangan Profesor Dr. Haji Asnawir, berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari ad dan administrare. Kata ad yang artinya sama dengan kata to dalam bahasa Inggris, yang berarti ke atau kepada. Sedangkan kata ministrare yang dalam bahasa Inggris adalah serve, yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa administrasi adalah kegiatan yang memberikan pelayanan, bantuan, dan pengarahan kepada sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai administrasi pendidikan, berikut ini ada pengertian yang diberikan oleh ahli. Salah satunya menurut Dr. M. Ngalim Parwanto, administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personel, spiritual, dan material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli gajas, maka dapat dipahami bahwa administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. B. Prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Prinsip merupakan suatu pegangan yang kuat dan absolut yang digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Berikut beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang administrator agar dapat mencapai kesuksesan dalam tugasnya. Yang pertama, prinsip efisiensi, yaitu administrator akan berhasil dalam tugasnya bila mana dia efisien dalam menggunakan semua sumber baik tenaga dan fasilitas waktu secara tepat. 2. Prinsip pengelolaan, hasil yang efektif dan efisien akan dapat dicapai bila mana dia mampu memanajemenkan dengan merencana, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengontrol segala kegiatan. Ada beberapa tahapannya, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengawasan. 3. Prinsip kepemimpinan, memperhatikan dimensi hubungan antar manusia, dimensi pelaksanaan tugas, dan dimensi situasi serta kondisi yang ada. Dimensi kedua, yaitu setiap anggota organisasi mampu menyelesaikan tugas secara baik dan tepat pada waktunya, tidak terlalu mengutamakan kewajiban bekerja sampai melupakan kegairahan bekerja dan kepentingan pribadi bawahannya. 4. Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, administrator bertanggung jawab dan berpegang pada amanah untuk mengutamakan tugasnya. Pelaksanaan tugas tidak didasarkan pada pesan sponsor, melainkan atas dasar skala prioritas. Pelaksanaan yang di luar tanggung jawab administrator hanya akan
Jalinan seluruh tugas administratif yang sebetulnya tugas pengelola tidak terkontrol dengan baik dan benar. Dikelola artinya diurus dengan baik dan benar yang mengikuti sistem yang sudah terbangun sebelumnya. Sebuah lembaga pendidikan memiliki visi dan misi tertentu yang darinya dibuat pola kerja terpadu berkaitan dengan tugas-tugas dan fungsi administratif. Pengelolaan dapat menjadi unsur yang sangat kita untuk mencapai tujuan visibilitas yang telah ditetapkan. Lima, prinsip kerjasama. Pengembangan kerjasama dilakukan secara sinergis, profesional, proporsional. Administrator memahami jenis pekerjaan yang dibebankan, mengerti apa yang dikerjakan sebagai tugas dan keahliannya. Untuk mencapai kinerja yang sinergis, dilakukan pembagian tugas, wenang, dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan pengalaman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ubina. Unsur-unsur penting yang mendukung pelaksanaan administrasi yang efektif, meliputi yang pertama sumber daya, yaitu waktu, uang, tenaga kerja, dan teknologi yang harus dimanfaatkan secara efisien. Yang kedua ada pengorganisasian, serta membagi tugas menjadi unit-unit yang lebih kecil dan spesifik. Yang ketiga, manajemen, mengatur struktur organisasi dan alur otoritas. Yang keempat, tata hubungan, yaitu membangun rasa kebersamaan dan loyalitas dalam organisasi. Selanjutnya, kepegawaian, menjaga stabilitas dan komunitas dalam sumber daya manusia. Selanjutnya, dokumentasi. Selanjutnya, sistem informasi, ada prosedur dan kebijakan. Kemudian akuntabilitas, dan yang terakhir asas-asas penyelenggaraan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Ya, hambatan administrator dalam menjalankan administrasi pendidikan. Administrator pendidikan itu kayak nahkoda kapal. Banyak banget tantangan yang harus dihadapi biar kapal pendidikan tetap berlayar. Beberapa hambatan yang sering banget ditemui, salah satunya birokrasi yang berlapis, keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, manajemen data yang belum optimal, kurangnya koordinasi dan komunikasi, perubahan kebijakan yang terlalu sering, tuntutan dan harapan yang tinggi dari berbagai pihak, resistensi terhadap perubahan, kesenjangan teknologi, dan masalah sosial dan ekonomi. Bagaimana yang arah? Sudah cukup, terima kasih. Masih ada satu lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Aris. Apakah sistem administrasi pendidikan di Indonesia sudah efektif? Menurut saya belum bisa dibilang sepenuhnya efektif, karena masih ada banyak hambatan yang sudah dijelaskan oleh Bu Dewi tadi. Yang pertama adalah inefisiensi struktural, birokrasi yang lambat dan juga boros. Banyak proses yang bisa dipangkas atau disederhanakan, kenyataannya masih kurang. Lalu yang kedua itu kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Meskipun ada upaya perbaikan, akan tetapi ada beberapa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih jadi masalah yang sangat serius. Lalu yang selanjutnya itu kesenjangan digital. Meskipun digitalisasi sudah mulai diterapkan, tapi banyak sekali daerah yang belum mengerti akan tentang digitalisasi.
Yang terakhir yaitu lemahnya penegakan hukum, aturan dan regulasi administrasi sebenarnya sudah banyak, tapi seringkali implementasinya lemah, sehingga sanksi yang kurang tegas juga tidak akan membuat pelanggar itu jerah. Ya, presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.